Parman menggoyang-goyangkan kakinya, menunjukkan keresahan yang ia rasakan saat ini. Pasalnya, ia sudah memutuskan mengambil jalan pintas untuk mendapatkan kekayaan secara instan. Sekarang, ia berdiri di depan sebuah rumah tua berdinding anyaman bambu dengan dua penerangan yang berbahan dasar minyak. Perlahan, ia ketuk rumah tersebut pelan-pelan. "Bah, ini saya Parman yang kemarin datang ke sini," ucapnya. Kemudian, pintu kayu tersebut terbuka sedikit demi sedikit. Parman mulai masuk ke rumah tersebut. Di ujung ruangan sudah ada Mbah Diro yang duduk menggenggam keris kecil di tangan sambil sesekali memutar keris tersebut di atas arang yang tercium seperti kemenyan. "Jadi kamu sudah memutuskan apa yang diambil?" tanya Mbah Dirmo. "Sudah Mbah, saya juga sudah menerima risiko yang akan saya dapat," ucapnya. Kemudian Mbah Diro mengalihkan pandangan ke arah Parman, memperhatikan dengan seksama. "Kemarin saya sudah jelaskan jika memelihara makhluk pesugihan ini, artinya kamu merelakan jiwa untuk sepenuhnya terikat padanya." "Iya Mbah, saya sudah siap akan hal itu. Yang penting usaha saya balik seperti semula," ucapnya meyakinkan. Tak lama Mbah Diro mengeluarkan seekor ular sepanjang 2 meter dari sebuah kantong bahan berwarna hitam. Kemudian Mbah Diro menjelaskan jika ular tersebut harus diletakkan di sebuah ruangan khusus dengan beberapa syarat seperti dinding yang serba merah, janur kuning di sudut ruangan, hingga dupa yang harus selalu ada di meja rias. Hal tersebut pun lantas disetujui oleh Parman. Sampainya di rumah, ia terlihat bingung tapi tidak tahu harus berbuat apa. Pelan-pelan Parman meletakkan ular tersebut di ruangan yang sudah disiapkan. Ia mengingat kata-kata Mbah Diro jika perlakukan hewan tersebut layaknya seperti manusia dan beri ia sesajen seperti seharusnya. Saat malam tiba, Parman berniat untuk mengecek keberadaan ular tersebut. Ia tarik perlahan-lahan gagang pintu dan mengintip keberadaan ular pesugihan itu. Namun, saat ia membuka pintu, Parman dibuat kaget setengah mati karena di dalam kamar tersebut ada seorang perempuan menggunakan kebaya tipis berwarna hijau dan selendang merah yang menutupi leher jenjangnya serta sanggul seperti kebanyakan orang Jawa. Kemudian, perempuan yang memakai kebaya tersebut menengok dengan menggerakkan kepalanya 180 derajat kepada Parman. Tetapi bukannya lari ketakutan, Parman malah menghampiri perempuan itu dengan rasa senang. Dirinya seperti sudah terhipnotis akan kecantikan si Dewi Ular. Kemudian, sesuatu yang tidak dipikirkan terjadi di antara kedua makhluk itu. Mereka bercemburu rayu, memadu kasih, layaknya pengantin baru. Pagi hari, Parman dibuat bingung karena ia tidak memakai sehelai benang pun di ruangan tempat ularnya berada. Namun, yang lebih mengagetkan, di sekeliling tempat tidurnya terdapat sebaran emas yang berbentuk seperti sisik ular. Saat itu, ia menyadari bahwa pesugihan yang ia lakukan telah berhasil. Mulai dari sana, keluarga Parman dikenal menjadi salah satu orang terkaya di desa. Usaha bangunannya laris manis hingga membangun beberapa cabang di luar kota. Rumah mewah, bak istana, beserta mobil mahal berjejer di garasi rumah hingga kehidupan keluarga yang serba berkecukupan. Namun warga sekitar rumah Parman seringkali curiga
atas kekayaan yang didapat sekarang. Pasalnya, dulu ia sempat bangkrut sampai meminjam ke sana kemari. Bahkan saat itu, Parman bercerita jika tidak ada bank yang meminjamkan uang karena pekerjaannya tidak tetap. Hanya kurang lebih 6 bulan ia sudah menjadi orang terkaya di desanya. Seperti hal mustahil yang bisa diterima nalar warga di sana. Setiap harinya warga juga membicarakan pasal suara delman yang tengah malam kerap kali datang ke arah rumah Pak Parman. Tetapi ketika dipastikan selalu tidak ada. Mereka meyakini jika kekayaan yang Parman dapatkan dari hasil ilmu hitam atau pesugihan. Hingga suatu ketika kecurigaan warga menemukan titik terang. Saat istri Parman meninggal secara tidak wajar. Saat itu, polisi bahkan sampai datang ke rumahnya namun tidak ada penangkapan. Karena diketahui istrinya meninggal sebab lilitan seekor ular besar. Sejak kejadian itu, rasa sesak selalu menghampiri Parman. Karena ia tahu apa yang sebenarnya terjadi. Istrinya bukan hanya meninggal karena lilitan, tapi dijadikan tumbal pesugihan oleh si Dewi Ular. Saat itu waktu menunjukkan pukul 1. Seperti biasa, ia harus melayani sang Dewi Ular di ruangan khusus yang identik dengan ornamen serba merah. Dari kejauhan sudah terdengar suara tapakan dan lengkingan kuda. Itu menandakan jika sang empunya ular tersebut sudah datang ke rumah Parman. Ia menarik napas sedalam-dalam, menahan kekesalan yang bergejolak di dadanya. Kemudian dengan secepat kilat, makhluk dari dunia yang berbeda itu sudah berada di depan Parman. Tangannya menyentuh lengan Parman, dipegangnya perlahan. Tangannya yang berwarna pucat itu terasa sangat dingin. Parman memperhatikan urat-urat di tangan siluman ular itu nampak dengan jelas, bahkan seperti tidak ditutupi dengan kulit. Namun saat itu juga, karena terlalu marah, ia menepis si Dewi Ular dan mengeluarkan sebuah celurit yang digantung di dekat pintu kamar. Parman mengarahkan ke badan ular yang ada di bawahnya. Dengan sekali tarikan, darah muncrat dari tubuh ular itu secara terus-menerus. Bukan hanya sekali ia melayangkan celurit ke badan ular itu, hingga akhirnya ular yang selama ini menjadi perantara tidak bergerak dan tewas. Saat itu juga sang Dewi Ular menghilang dengan sekejap. Semenjak kejadian itu, Parman dikenal menjadi orang yang tidak punya akal sehat. Setiap hari ia mengitari rumah warga untuk meminta pertolongan. Namun tidak ada satu orang pun yang mau membantu karena menganggap Parman telah gila. Harta bendanya yang ia dapat dari pesugihan hilang dalam sekejap karena tidak terurus. Kini ia hanya hidup sebatang kara, tanpa istri, anak maupun saudara. Ternyata itu bagian dari dampak pesugihan yang ia lakukan. Selesai. Tulisan ini merupakan reka ulang dari kisah yang berkembang di masyarakat. Kesamaan nama, tempat, kejadian hanya kebetulan belaka. Kami ucapkan terima kasih untuk sahabat semua yang sudah mendengarkan doa terbaik dari kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Semoga kebahagiaan dan kesejahteraan selalu menyertai kita. Semoga kita kaya tanpa pesugihan. Amin.